Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehat semuanya? Puji Tuhan, diberi kesehatan untuk hari ini. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Maka kami selaku Majelis GKJTU Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu di dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan warta untuk minggu 23 Januari 2022. Warta Seripah. Telah pulang ke rumah Bapa dalam kasih Tuhan, Ibu Alberti Alicia Sandi dalam usia 31 tahun, alamat Geraha Taman Bunga Blok 7 nomor 10 BSP City Semarang, pada hari Kamis 13 Januari 2022. Kebaktian pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 13 Januari 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat oleh Bapak Pendeta Eliezer. Mohon dukungan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Peserta kelas katekisasi. Kelas katekisasi untuk CD dan baptis dewasa akan dimulai pada hari Senin 24 Januari 2020 jam 17 waktu Indonesia Barat di Konsistori Gereja Melaten. Berikut nama peserta yang akan mengikuti kelas katekisasi. Mohon maaf, 24 Januari 2022. 1. Samuel Krisnando Wibowo Putro, baptis CD. 2. Yosua Nathanael Victor Immanuel Prasetya, baptis CD. 3. Daniel Krishna Diptya Putra, baptis CD. 4. Raditya Dwi Putra, CD. 5. Yosua Hester Sumampau, CD. Ria Rulin Pura Astuti, baptis dewasa. Simon Ulung Sanjaya, baptis dewasa. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Januari, yang melayani kebaktian di Gereja Melaten pukul 8, pengkhotbah Penetua Rina Kurniati Wicaksono, pangrukti Bapak Felix Suyatno dan saya sendiri Diaken Levia Dwi Suparno. Demikian tadi warta dan Tuhan memberkati. Marilah kita bangkit berdiri untuk memuji Kidung Jemaat nomor 3. Dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya, kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Introitus pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari firman tadi, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita diingatkan kembali untuk memahami dan melaksanakan hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu, marilah kita datang bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami tak layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus.
Karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan kami, dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami yang senantiasa bergumul di dalam dosa. Bangkitkanlah kembali sukacita kami karena keselamatan yang Engkau berikan. Bukalah mulut kami untuk senantiasa mengucap syukur dan memuji Engkau, dan siapkanlah hati kami untuk senantiasa menerima pengajaran-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang kudus. Amin. Berita anugerah diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama sampai ketiga. Ingat akan nama Yesus. Yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Petunjuk hidup baru. Demikianlah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kami persilahkan Ibu Levia untuk memimpin pengakuan iman rasuli.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji dengan pujian Kidung Jemaat 426, 1 dan 2. Pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Marilah kita masuk ke dalam doa untuk memulai firman. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar dan memahami lebih dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk dapat mengetahui kehendak-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami agar senantiasa hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hati dan waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita masuk di dalam firman Tuhan. Firman yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Silahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang membawa Alkitab bisa dibuka. Dan nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa membacakan pada ayat genap. Saya akan membacakan ayat ganjil. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap
hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk menegakkan kami supaya kami dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat emas dari firman yang sudah kita baca tadi diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Akan saya ulang kembali 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita masuk di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Tetapi sebelum kita masuk memahami lebih dalam, saya ingin memberikan suatu contoh ilustrasi kehidupan yang nyata, yang seringkali dilakukan oleh kita juga atau manusia pada umumnya. Di sini saya akan memberikan judul dari pengantar pada pagi hari ini, yaitu si bocah kecil dengan kasihnya yang besar. Pada suatu minggu, hari Minggu siang, di sebuah mal ada seorang bocah lelaki kecil, kira-kira umur 8 tahun. Dia terlihat berjalan menuju ke sebuah gerai tempat es krim dijual. Karena meja gerai itu sangat tinggi dan si bocah kecil ini tadi tingginya tidak sampai pada meja gerai tersebut, sehingga ia terpaksa naik ke atas kursi yang ada di dekatnya untuk bisa melihat Mbak pramusaji penjual es krim tersebut.
Penampilan bocah ini terlihat lusuh dan ini sangat kontras dengan keadaan mall yang begitu indah, begitu wangi, begitu luar biasa yang datang di sana dengan pakaian yang serba-serbi, model warna-warni. Kemudian dia bertanya kepada si Mbak pramusaji penjual es krim tadi, "Mbak, sundae es krimnya harganya berapa?" Kemudian si Mbak tadi menjawab, "5.000 rupiah." Bocah itu kemudian merogoh kantongnya, dia mengeluarkan uang recehan, kemudian ia hitung di atas meja di depan Mbak pramusaji penjual es krim tadi dengan teliti. Dan tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat karena uangnya adalah recehan semua. Dia hitung di depan. Si Mbak tadi sudah menunggu agak lama karena di belakang si anak kecil tadi sudah antri orang-orang yang akan membeli dengan tampilan kelihatan dari luar yang mungkin dalam pikiran si Mbak pramusaji lebih berduit daripada si anak kecil tersebut. Kemudian setelah anak kecil tadi menghitung uangnya, dia bertanya lagi, "Kalau yang plain es krim berapa ya, Mbak?" Ya, kalau sundae es krim itu ada toppingnya ya, ada rasanya, ada tambahan sirup stroberi atau ada tambahan coklat atau ada tambahan mesis yang warna-warni. Jadi ada tambahan rasa. Tapi kalau yang plain es krim itu tidak ada tambahan apapun. Kemudian dengan setengah agak ketus ya, si Mbak tadi menjawab karena si anak kecil tadi sudah membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan agak tidak sabar dan ketus dia menjawab, 3.500. Dia katakan demikian. Kembali lagi si anak tadi menghitung lagi, dia memisahkan uangnya untuk mendapatkan ataupun untuk sejumlah uang 3.500 tadi. Kemudian dia mengatakan kepada si Mbak penjual dan sekaligus sebagai pramusaji tadi, "Oh, kalau begitu saya beli sepiring es krim yang plain saja atau tidak ada toppingnya tadi." Kata bocah tadi sambil memberikan uang sejumlah harga plain es krim tersebut. Kemudian si Mbak pramusaji pun segera memberikan sepiring plain es krim tadi kepada si anak kecil. Beberapa waktu kemudian si pramusaji membersihkan meja dan piring-piring kotor yang sudah ditinggalkan oleh para pembelinya. Ketika ia mengangkat piring es krim si anak kecil tadi yang sudah habis es krimnya tentunya, dan anak kecil tadi sudah pergi dari gerai tersebut, dari meja tersebut, ia terperanjat. Di meja tersebut terdapat kepingan uang sejumlah 1.500 yang ia tinggalkan. Ada rasa penyesalan di hati Mbak si pramusaji tadi. Karena sang pramusaji tadi juga tersadar bahwa sebenarnya si anak kecil ini dengan uang yang ia miliki, ia bisa membeli es krim sundae tadi atau es krim yang ditambah topping tadi. Tetapi mengapa? Dia hanya membeli yang plain yang harganya 3.500. Nah, di sini kemudian si Mbak pramusaji tadi baru sadar bahwa si anak kecil tadi sudah mengorbankan keinginannya untuk merasakan es krim yang lebih enak, tetapi dia mau menyisihkan sebagian dari apa yang dia miliki. Dia punya maksud agar dapat memberikan tips kepada si Mbak pramusaji atau penjual es krim tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pun juga sering melihat ataupun mengalami hal demikian. Nah, ini menjadi contoh dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pelayanan si Mbak pramusaji tadi di awal melihat
si bocah kecil dari tampilan luarnya saja. Kita kembali lagi ke firman yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 11-21. Perikop yang mendasari atau judul dari firman ini adalah pelayanan untuk perdamaian. Di sana tadi kita baca ada kata takut. Takut. Begitu kita mendengar atau membaca kata takut, yang pertama terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah pengalaman yang berhubungan dengan suatu situasi atau keadaan yang membuat kita takut. Keadaan yang menakutkan, yang tidak nyaman, dan membuat kita gentar. Dalam hidup kita pun seringkali tanda ketakutan ini juga muncul. Ketakutan tadi juga beragam ya, mulai takut terkena penyakit, takut gagal dalam ujian, dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang kadang menghantui pikiran dan hati kita sebelum kita melakukan suatu hal ataupun suatu kegiatan. Jika kita perhatikan pada ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Paulus pada ayat ini mengatakan takut berarti takwa, segan dan hormat kepada Allah. Bukan ketakutan yang seperti tadi saya sampaikan, tetapi di sini takut adalah takut yang berarti segan dan hormat kepada Allah dan takwa kepada Allah. Paulus menaruh rasa hormat yang sungguh-sungguh kepada Allah, dan ia sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah tahu motivasi pelayanan Paulus, dan motivasi pelayanan ini dinyatakan kepada jemaat di Korintus. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Di ayat 12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Pelayanan Paulus di sini all out, sepenuh hati, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi ia melayani karena ia merasa telah menerima anugerah yang besar dari Allah melalui Yesus Kristus. Lalu apa artinya di ayat 13? Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Paulus menulis ini karena ada sekelompok anggota jemaat di Korintus yang menganggap pelayanan Paulus ini terlalu berlebihan dan dianggap tidak menguasai diri. Dianggap Paulus ini tidak menguasai diri dengan baik. Tetapi di sini Paulus tidak berusaha menyangkal dan tidak juga membenarkan diri. Karena apa yang dilakukannya, pelayanan yang dilakukannya, semua ia kerjakan di dalam pelayanan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya sekarang, adakah orang bertindak seperti Paulus dalam pelayanan di dunia pada saat ini? Pelayanan yang all out, semua tujuannya untuk kemuliaan Allah. Saat ini banyak sekali contohnya. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah pernah membaca yang namanya Bunda Teresa. Bagaimana kiprah Bunda Teresa ini, itulah yang juga dinamakan pelayanan all out, seperti halnya Paulus.
Bunda Teresa keluar dari nikmatnya tinggal di biara yang semuanya sudah tersedia, tetapi dia keluar berjalan di lorong-lorong gelap kumuh, mencari orang-orang miskin dan juga sudah sangat lemah, kemudian dibawa pulang, dimandikan, dan diberi makan. Belum lagi kita juga banyak melihat misionaris atau pendeta-pendeta di negeri kita pun, di daerah pedalaman, di pelosok sana. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya yang nyaman, pergi ke daerah-daerah pedalaman atau daerah terpencil untuk mengabarkan Injil. Beberapa di antara mereka ada yang meninggal, ya karena dibunuh, kemudian hidup menderita, kemudian ada yang meninggal karena sakit, ya banyak hal yang mereka hadapi. Beberapa waktu lalu saya juga membaca di berita internet, ada seorang pendeta namanya Filipus. Beliau melakukan pelayanan di suatu dusun terpencil di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mohon maaf, beliau ini kondisi fisik tubuhnya kerdil atau cebol. Dia bercerita 18 tahun yang lalu dia datang ke tempat tersebut, ke dusun tersebut, mendapati masyarakat di sana tidak ada yang mengenal Tuhan. Kehidupan mereka tidak baik, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian mereka mabuk-mabukan, kemudian mereka juga jika sudah kehabisan segala hal mereka akan membegal, mencuri. Ini sungguh luar biasa, tetapi itu merupakan tantangan bagi pendeta tersebut. Dia mengatakan, semua yang saya lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang saya hadapi, Tuhan pasti akan tuntun dan bimbing saya. Dia katakan demikian. Pada mulanya dia tidak langsung mengajar ataupun memberikan khotbah, tetapi mengajari masyarakat di desa tersebut untuk bisa membaca dan menulis dahulu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, kita sebagai orang yang datang ke sana seharusnya langsung mengajar atau memberitakan firman Tuhan, tetapi di sini dia harus mengajari warga masyarakat setempat untuk bisa membaca dan menulis. Lambat laun banyak sekali yang bisa membaca menulis, akhirnya dia membuka suatu pelayanan ya berupa ibadah ya, ibadah di ruang terbuka tadinya. Dan di awal dia pun juga tidak hanya pada saat awal-awal saja dibully ya, karena kondisi tubuhnya yang kecil tadi, orang-orang mengatakan anak kecil kok mengajar, anak kecil kok jadi pendeta, demikian. Tapi dia tetap dengan semangat, dengan hati yang betul-betul sepenuhnya misinya untuk pelayanan, untuk kemuliaan Allah. Itu yang ia lakukan, dan puji Tuhan sampai sekarang dia sudah memiliki jemaat dan juga warga masyarakat setempat sudah hidup lebih baik. Mereka sudah bisa membaca menulis, mereka juga semangat untuk bekerja dan melakukan hal-hal yang baik. Kembali lagi kita melihat di ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Paulus bisa all out untuk Allah karena Kristus telah menguasai dirinya. Ayat inilah kunci keberhasilan dari Paulus. Di dalam keseharian kita juga sering kali tidak sadar bahwa ada sesuatu yang menguasai diri kita. Dan ini juga bisa tercermin dalam tindakan kita. Contohnya, contoh sederhana ini ya. Ketika hidup kita dikuasai oleh amarah, tindakan kita pun mencerminkan rasa amarah tersebut. Sebenarnya di dalam penghidupan ada 3 kekuatan yang menguasai kehidupan manusia. Yang pertama adalah kekuatan Allah, yang ketiga kekuatan iblis, dan yang kedua kekuatan iblis, dan yang ketiga kekuatan dari diri manusia sendiri. Kita tahu berapa besar kuasa Allah itu, tetapi kita sering meragukannya. Dan kita tahu kuasa iblis itu menyesatkan, tetapi kita sering berkompromi dengan iblis. Dan yang kita tidak tahu,
dan tidak kita sadari adalah kuasa dari diri kita sendiri. Kuasa yang ketiga inilah yang sering kali menjatuhkan diri kita, dan kuasa inilah yang menyingkirkan kuasa Allah. Kuasa inilah yang sering berkolaborasi ataupun sering bekerja sama dengan iblis. Tadi telah disinggung bagaimana ketika kita dikuasai amarah, bagaimana ketika hidup kita dikuasai iri hati, kepahitan hidup dan juga pikiran-pikiran negatif. Kalau kita hidup dikuasai oleh ego kita sendiri, maka iblis pun akan datang untuk menghampiri dan juga mendorong kita agar kita makin terperosok dan jadi semakin jauh kuasa Allah itu di dalam diri kita. Di dalam ayat 14 sampai 16, kita juga dapat belajar dari Paulus bagaimana Yesus telah menguasai diri Paulus hingga ia mau diperdamaikan dengan Allah, sehingga kuasa Allah berkuasa dalam diri Paulus. Dan hasilnya sungguh ajaib. Paulus menjadi ciptaan baru, seperti ayat emas tadi di dalam ayat 17, dan siapapun yang menerima Yesus Kristus oleh iman, maka dijadikan ciptaan yang baru, yang kemudian Roh Kudus yang akan memerintah atau menguasai diri orang percaya. Di dalam ayat 18 di sana tertulis, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Pendamaian merupakan karya penebusan Kristus, pemulihan orang yang berdosa kepada persekutuan dengan Allah. Dan di ayat 19 di sana dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Melalui kematian Kristus untuk menebus dosa manusia, Allah telah menyingkirkan penghalang dosa dan membuka suatu jalan bagi orang berdosa untuk kembali kepada Allah. Kemudian di dalam ayat 20 sampai 21, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di sini Paulus dengan jelas mengajak jemaat di Korintus dan juga berlaku untuk kita semua pada saat ini. Jika kita merasa sebagai pengikut Kristus, maka kita tentunya menerima diri kita diperdamaikan dengan Allah. Dan biarlah diri kita ini dikuasai oleh Kristus, dan jadikanlah diri kita ini kepunyaannya. Ciri orang Kristen yang sejati adalah adanya perubahan hidup di dalam dirinya dan juga berbuah. Salah satunya adalah buah pelayanan. Karena orang yang sudah diselamatkan dan bertumbuh sebagai anak Tuhan pasti memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa hidup melayani itu merupakan rancangan Tuhan sejak mula pertama Dia menciptakan manusia. Dia menjadikan manusia dengan tujuan agar manusia bisa memberikan suatu kontribusi lewat hidupnya. Dia bisa bermanfaat lewat hidupnya, menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang disebut misi. Jadi kita ini diciptakan untuk sebuah misi. Kata misi itu pun berasal dari bahasa Latin yang artinya diutus. Menjadi seorang Kristen
Berarti kita ini diutus ke dunia sebagai wakil Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bisa dibaca di dalam Yohanes 20 ayat 21b. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan. Dia datang ke dunia untuk melayani dan memberikan hidupnya. Apa yang menjadi misi Yesus ketika di dunia, kini juga menjadi misi kita, yang adalah anggota tubuh Kristus. Alkitab menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah hamba yang harus melayani. Jadi semua orang Kristen harus terlibat dalam misi ini. Mungkin di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari menanyakan pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa? Bisa. Karena kepada setiap orang percaya, Tuhan mengaruniakan karunia rohani untuk memperlengkapinya di dalam melayani. Dalam melayani kita tentunya bersama dengan anggota tubuh Kristus lainnya. Karunia rohani tersebut merupakan anugerah Tuhan yang hanya diberikan kepada orang percaya, yaitu mereka yang sudah lahir baru. Dan karunia rohani ini diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya ingat mendengar khotbah dari almarhum Bapak Pendeta Andreas Setiawan. Saat itu beliau pernah menceritakan bagaimana seorang Kristen mau berangkat ke gereja. Pada pukul 7:30 sudah berangkat dari rumah. Kemudian di tengah perjalanan menuju gereja, dia melihat ada suatu kecelakaan. Pada saat itu saya mendengar almarhum Bapak Pendeta Andreas Setiawan menanyakan kepada jemaat, apa yang kita lakukan? Apakah menolong orang tersebut, tetapi kemudian kita kemungkinan terlambat ke gereja, ataupun kita bahkan tidak bisa ke gereja, atau kita justru meninggalkan orang tersebut, kita jangan sampai terlambat dan kita tidak absen ke gereja. Apa jawabannya? Kita harus menunjukkan pelayanan kita sebagai orang Kristen. Justru bagaimana kita melayani orang lain pada saat kita dibutuhkan, itulah yang dilihat Tuhan. Pelayanan yang nyata kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan ini tidak harus seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Bunda Teresa, seperti misionaris atau pendeta yang harus masuk ke dalam dusun atau daerah terpencil atau pedalaman untuk memberitakan Injil. Tetapi pelayanan kita dari hal-hal kecil yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita tunjukkan. Karena apa? Karena pelayanan yang kita berikan kepada sesama kita itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah yang sudah menganugerahkan kita keselamatan melalui penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan kecil di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di kantor, atau dalam lingkup yang lebih luas, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Itu jika kita lakukan dengan sepenuh hati dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, akan memberikan suatu sukacita yang luar biasa bagi kita sendiri, dan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, marilah kita renungkan bersama dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, saya memberikan suatu gambaran pramusaji. Dia melayani seseorang dengan melihat bagian luar atau di awalnya saja.
Kemudian di dalam Alkitab, di situ ada pelayanan Paulus yang all out, sepenuh hati. Kita bisa melihat bagaimana yang dilakukannya. Dia dicemooh, dia dianggap terlalu berlebihan, tetapi dia tidak menyangkal, tidak marah, ya, karena apa yang ia lakukan dalam diri dia ada suatu tujuan atau misi, bahwa semua yang dilakukannya itu untuk kemuliaan Allah. Dia tidak peduli dengan omongan orang atau jemaat di Korintus pada saat itu. Karena dia memang betul-betul dari hatinya, tujuan pelayanannya dia hanya untuk Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sebagai umat Allah, umat yang sudah dipilih Allah, umat yang sudah dipilih untuk diselamatkan, bagaimana kita dapat melakukan suatu misi di dalam pelayanan untuk Allah. Misi, tujuan dari pelayanan tersebut semuanya hanya untuk memberi berkat, untuk membagi berkat bagi sesama. Dan membagi berkat tadi tidak harus berupa uang, tidak harus berupa sesuatu barang, tetapi pelayanan-pelayanan sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa penutup, dan setelahnya kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kau ajarkan dan ingatkan kami akan hidup untuk melayani. Pimpin dan sertailah hidup kami setiap saat, hingga kami dapat melayani dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Mampukan kami agar senantiasa hidup menurut roh atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Berupa kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan memiliki pengharapan hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJTU Semarang 1. Berkatilah pelayanan di gereja ini. Biarlah semakin hari semakin menguatkan iman jemaat-Mu untuk beribadah dan melayani Engkau melalui talenta yang Engkau berikan bagi kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang ditinggalkan orang terkasih Engkau berikan kekuatan dan penghiburan, dan yang mengalami persoalan dalam kehidupannya, biarlah tangan kuasa-Mu yang turut campur untuk menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Emeritus Bambang Juwito dan keluarga, juga keluarga Ibu Monika Sukarnistiawan dan keluarga. Engkau berikan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk para majelis, pemuda-pemudi, Adi Yuswo, dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan-Mu, kiranya Engkau berkati dalam segala hal. Dan untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, para pemuda-pemudi, kiranya Engkau bimbing, dan biarlah roh hikmat dan kebijaksanaan yang menyertai mereka. Berkatilah negara kami, dan lindungilah dari segala hal yang terjadi saat ini, seperti pandemi COVID-19, bencana alam, dan juga peristiwa lainnya. Berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, agar dapat memimpin negeri ini berlandaskan kasih-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bimbing dan sertai kami menurut kasih setia-Mu, agar kami sampai di rumah dengan selamat, dan juga bertemu keluarga kami dalam sukacita yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi pada saat kita akan pulang, kita akan memberikan persembahan. Dan firman yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama dan keempat. Hujan berkat kan tercurah. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau perkenankan kami untuk memberikan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Berkati persembahan yang akan kami kumpulkan agar berguna untuk pelayanan di gereja kami, terlebih lagi dalam pelayanan yang lebih luas. Pimpin dan berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, agar semuanya dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu dan juga kepada jemaat. Doa persembahan ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri, dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Dan setelahnya nanti kita akan pujikan Kidung Jemaat penutup dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
menyanyikan pujian penutup Tuhan Allah beserta engkau.